Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kasih dan sukacita Tuhan menjamah hidup kita, menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, kita membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan, kita muliakan. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami ada duduk di hadirat-Mu. Kami membawa syukur kami kepadamu. Sebab penyertaan Tuhan sempurna. Sebab anugerah-Mu Tuhan nyatakan buat hidup kami. Hari ini kalau kami dapat bernafas, menghirup udara yang segar, semua karena penyertaan-Mu, semua karena Tuhan yang jadi pemelihara atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Glory bagimu. Terima kasih. Glory, glory. Terima kasih. Iya nama syukur. Puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Sebab jiwa kami merindukan-Mu, jiwa kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu, oh ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku haus kepadamu. Glory bagi nama Tuhan. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu, Yesus Tuhan,
Ya Allah yang hidup, jiwaku, jiwaku, jiwaku haus kepadamu. Oh, ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Nyatakan sekali lagi, bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Oh Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sembah Tuhan, mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur. Kami bawa hati kami ke altar-Mu, kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Bawa syukur, membawa pujian, sembah. Haleluya, haleluya, sini
kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dan layak terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siki papa takaranamo, irapasya patakaranamo. Haleluya. Terima kasih. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh, oh, dan dibaharui, Yesus, haleluya, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari yang percaya katakan, ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh, oh, dan dibaharui, Yesus, dalam hadirat ada sukacita. Mari sekali lagi angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Katakan, saat terindah di hadirat-Mu, oh, berkat melimpah ada bagiku. Mari dengan iman, percaya, katakan, ku dipulihkan, Yesus, oh, dan dibaharui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Katakan sekali lagi, buka kedua tanganmu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh, glory bagimu, dan dibaharui, Yesus, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat
sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Mari sekali lagi sembah, mari angkat penyembahan-Mu dengan sukacita. Kita bawa pujian kita, pengagungan-Mu hanya kepada Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Hormat pujian pengagungan hanya bagi-Mu, Yesus. Terpuji nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Ini anak glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Ini kata pakaian nama syiki, papa patakara nama takaranamu, menyembah, menyembah-Mu, 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 Yesus, glory, haleluya. Biarlah pujian ucapan syukur hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, Yesus. Biarlah hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, haleluya. Glory bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Biarlah hati kami membawa ucapan syukur kami kepada penyembahan kami yang terbaik. Sebab Engkau yang kudus, Engkau layak terima pujian, sembah hanya bagi Raja di atas segala raja. Thank you Tuhan. Thank you. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, yang menjamah kami, menyentuh setiap hati, menyentuh setiap hati kami Tuhan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu
Ubah kami Tuhan, ubah kami, ubah kami. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, haleluya, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi pujian ini, haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan. Sentuh setiap hati kami, haleluya. Kirana-Mu saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini,
kasih. Sentuh setiap hadirat, sentuh setiap kami, jamah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum saudara dan saya beraktivitas dan bekerja, biarlah benar-benar renungan hari ini membuat kita memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, berkata demikian. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa orang tua itu adalah video daripada anak-anak kita? Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Tahukah saudara bahwa entah saudara bapak, entah saudara ibu, bahwa kita ini sebagai orang tua adalah video daripada anak-anak kita. Sebab begini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pada akhirnya gini, itu akan turun kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan melihat gambaran yang real dan nyata, yang setiap hari mereka lihat, dan itu akan dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mau beritahu kepada kita bahwa kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Sebab begini saudaraku, ketika mereka melihat sebuah rumah tangga yang tidak harmonis, yang mungkin terjadi sebuah kekerasan dalam sebuah rumah tangga, mungkin cara kita berperilaku dan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara bahwa itu anak-anak kita akan melihat sebuah video dan itu akan tergambar dan itu akan menjadi pola pada akhirnya, menjadi sebuah karakter pada akhirnya, dan dia akan buat seperti apa yang kita lakukan di dalam rumah. Dan ketika dia membentuk rumah tangga yang baru, kelakuan yang sama, dia akan lakukan itu saudaraku. Nah, oleh sebab itu sedemikian mungkin ya, boleh saya katakan bahwa kita harus berhati-hati di dalam rumah tangga kita. Seperti yang saya katakan, kita adalah video atau gambar daripada yaitu anak-anak kita. Dan kalau bisa katakan bahwa ketika keluarga itu dikalahkan oleh kerajaan kegelapan, ketika dalam keluarga terjadi sebuah perpecahan, bahwa anak-anak kita akan bertumbuh di dalam karakter yang tidak stabil, atau dengan kata lain bahwa begini, karakter mereka akan cacat dalam berkarakter, cacat dalam bersikap, cacat dalam berperilaku saudaraku. Oh iya, ini yang akan terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika tekanan datang, ketika himpitan datang dalam kehidupan mereka, mereka tidak tahan uji pada akhirnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu nasihat yang datang dalam kehidupan kita, dan kamu bapak-bapak atau saya katakan kita sebagai orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Mungkin begini saudaraku, kita tidak memukul dia, tetapi ada sebuah pembiaran yang kita lakukan ketika tidak sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara, engkau sedang mendidik mereka dalam sebuah kebodohan dengan karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini yang semua katakan kepada kita semuanya, bapak-bapak atau kita sebagai orang tua. Atau mungkin kalau saya katakan bahwa mungkin kita tidak berlaku kasar, tidak memukul dia, tidak menghajar dia. Tetapi begini saudaraku, kalau di dalam rumah tangga terjadi sebuah pertengkaran antara ayah dan ibu, dan begitu juga kebalikannya. Kalau seorang bapak kasar kepada ibunya, itu membuat luka daripada anak-anak kita saudaraku. Membuat kurisan-kurisan luka batin yang saya katakan sulit untuk dia akan sembuh. Sampai betul-betul dia gini menemukan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya yang dapat mengubah kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga kebalikannya, bahwa kalau mungkin istri
sebagai istri yang begitu dominan, yang tidak menghargai sebuah kepemimpinan suami di dalam rumah tangga, dan itu dilihat oleh anak-anak kita, saudaraku, itu menggoreskan luka yang begitu dalam atas kehidupannya. Jadi sekali lagi, mungkin kita tidak memukul dia, tidak memakai kekerasan untuk menghajar mereka, tetapi sebuah perilaku-perilaku yang kita lakukan di dalam rumah tangga, mereka akan lihat dan itu akan menggores di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dikatakan tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan saya yakin saudaraku bahwa didikan yang dasarnya, yang sumbernya adalah kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan pernah yang namanya terluka di dalam hatinya. Sebab dasarnya adalah kasih. Yang setuju katakan amin. Dasar untuk kita mendidik mereka untuk sebuah perbaikan. Dan itu saya yakin waktu kita melakukan itu, saudaraku, tidak ada yang namanya sebuah luka yang akan ditimbulkan oleh anak-anak kita. Tetapi perhatikan saudaraku, kalau kita terus mungkin gini, main keras terus di dalam sebuah rumah tangga, hati-hati saudaraku juga, itu akan membuat luka-luka yang sangat dalam yang ditimbulkan oleh kehidupan mereka, saudaraku. Kalau boleh saya katakan bahwa kita harus mungkin keras juga, kita mungkin harus juga yang namanya halus juga untuk mendidik mereka. Jadi dalam sebuah keluarga haruslah balance dalam kehidupan ini. Kita harus lembut juga, kita harus tegas pula. Ada prinsip-prinsip kebenaran yang memang harus kita latih dan kita ajarkan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya katakan bahwa kita sebagai bapak-bapak yang saya mau bilang kepada kita bahwa kalau engkau ingin bahagia melihat anak-anakmu, saudaraku, cintailah ibunya, cintailah istri. Dan saya yakin ketika bapak-bapak melakukan hal yang sama, itu sebuah hal yang menyehatkan secara kejiwaan daripada anak-anak kita. Dan mereka akan melihat, dan saya yakin dan percaya perilaku yang sama dia akan melakukan itu, saudaraku. Dia akan menghormati pasangannya, dia akan mencintai istrinya pada akhirnya, saudaraku. Dan saya yakin ketika itu dikerjakan terus menerus akan membentuk sebuah generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan semula, ketika sebuah rumah tangga terkalahkan oleh kerajaan kegelapan, akan muncul sebuah generasi anak-anak yang tidak stabil dalam berkarakter, atau boleh saya katakan bahwa yaitu mereka akan cacat dalam karakter, cacat dalam berperilaku dalam kehidupannya. Dimulai dari apa? Rumah tangga, dimulai daripada keluarga ini. Dan kita harus memulai, bapak dan ibu harus memulainya. Jadi mari kita belajar bersama-sama, saudaraku, untuk mengerti sebuah kebenaran firman Tuhan, supaya benar-benar apa yang kita pelajari kita terus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, supaya apa? Rumah tangga kita bertumbuh dan rumah tangga kita menjadi berkat bagi rumah tangga yang lain, dan anak-anak kita, generasi kita bertumbuh dalam kedewasaan takut akan Tuhan. Amin, saudaraku, puji nama Tuhan. Inilah sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita semuanya. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar sebagai perenungan kami pada hari ini. Kami berdoa secara khusus, ada pokok-pokok doa yang masuk buat keluarga-keluarga. Tuhan, hamba-Mu berdoa, ada yang rumah tangga mereka dalam ujung perceraian. Tuhan, tolong setiap kutuk perceraian yang disebabkan oleh pekerjaan iblis, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku patahkan dalam nama Yesus. Biarlah engkau pulih kembali lagi, rumah tanggamu sehat kembali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kesatuan, kuasa kasih itu akan terus melanda atas rumah tangga yang hari-hari sedang berkonflik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Takut akan Tuhan turunkan atas kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila sepanjang hari ini kami melihat sesuatu yang ilahi, yang ajaib,
Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan buat kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur kami berikan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.